Aku tidak pernah suka pulang terlalu larut. Bukan karena takut gelap, tapi karena kota terasa berbeda setelah lewat tengah malam. Jalanan lebih sepi, suara jadi lebih jelas, dan perasaan jadi lebih peka dari biasanya. Malam itu, aku hanya ingin cepat sampai rumah. Tidak ada rencana aneh, tidak ada firasat buruk, tapi ada satu hal kecil yang perlahan membuat langkahku melambat. Pekerjaanku selesai lebih lambat dari biasanya. Jam di ponselku menunjukkan lewat 1 dini hari saat aku akhirnya berjalan pulang sendirian. Udara malam terasa lebih dingin. Bukan dingin yang menusuk, tapi cukup untuk membuatku menarik napas lebih dalam. Lampu jalan menyala setengah, beberapa mati, beberapa berkedip pelan, seolah hampir menyerah. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada suara orang berbicara. Kota seperti berhenti bergerak. Hanya langkah kakiku sendiri yang terdengar jelas di jalan yang biasanya ramai itu. Semakin malam, waktu terasa berjalan berbeda. Satu langkah terasa lebih panjang. Satu tarikan napas terasa lebih berat. Aku sadar, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya tidak kupedulikan. Bayangan tiang lampu, pantulan cahaya di aspal basah, suara dedaunan yang bergesek pelan tertiup angin. Dan di antara semua itu, aku mulai mendengar sesuatu yang lain. Awalnya samar, hampir seperti imajinasi. Suara langkah kaki. Bukan di depanku, bukan juga tepat di belakangku. Terlalu dekat untuk diabaikan, tapi terlalu jauh untuk dipastikan. Langkah itu terdengar tidak sinkron dengan langkah kakiku. Ketika aku mempercepat langkah, suara itu tidak ikut cepat. Ketika aku melambat, suara itu tetap ada dengan ritme yang sama. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Dan di saat itulah, aku mulai merasa malam itu tidak sepenuhnya kosong. Aku menoleh ke belakang. Jalanan tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada sosok berdiri. Aku bahkan menunggu beberapa detik, berharap ada orang muncul agar semua ini masuk akal. Tapi tidak ada apapun. Meski begitu, perasaan itu tidak pergi. Perasaan bahwa aku sedang diperhatikan. Bukan dengan mata, bukan dari satu arah tertentu, tapi seperti ada sesuatu yang sadar, aku sedang berada di sana. Rumahku sudah tidak jauh. Jalanan menuju ke sana lebih gelap dari biasanya, karena lampu di sudut jalan sudah lama tidak menyala. Langkah kakiku terasa lebih pelan, bukan karena lelah, tapi karena aku ingin memastikan tidak ada apapun yang mengikutiku dari belakang. Aku tidak berani menoleh lagi. Saat rumah itu akhirnya terlihat, aku berharap perasaan itu akan hilang, tapi justru sebaliknya. Begitu aku berdiri di depan rumah, suasana terasa berubah. Lebih sunyi, lebih sempit, seolah malam ikut berdiri bersamaku di sana. Pintu rumahku tertutup rapat. Tidak ada tanda rusak. Tidak ada hal aneh secara kasat mata. Tapi entah kenapa, malam itu pintu itu terasa berbeda. Aku membuka pintu perlahan dan masuk tanpa menyalakan lampu. Bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena aku tidak ingin mengganggu keheningan yang terasa terlalu dalam. Begitu pintu tertutup, suara dari luar langsung menghilang. Keheningan di dalam rumah terasa lebih berat dibandingkan di jalan tadi. Aku mengunci pintu dan berdiri diam beberapa saat. Aku mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada apapun. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar jelas di dalam kepala. Aku akhirnya menyalakan lampu. Segalanya terlihat normal. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang salah. Tapi perasaan itu masih tertinggal. Seperti bayangan yang tidak ikut masuk, namun belum sepenuhnya pergi. Malam itu berlalu tanpa kejadian besar. Aku tidur. Aku bangun keesokan paginya. Hari berjalan seperti biasa.
Tidak ada yang bisa kuceritakan sebagai pengalaman menyeramkan. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu. Karena aku tahu, apapun yang kurasakan malam itu, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Tidak ada kejadian aneh malam itu. Tidak ada suara keras. Tidak ada yang muncul di hadapanku. Tapi sejak malam itu, aku selalu berusaha pulang sebelum terlalu larut. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana kota terasa bukan lagi milik kita yang masih terjaga.